Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan asal Tojo Una-Una ditemukan tak bernyawa usai dilaporkan hilang. Puluhan warga melakukan aksi protes atas debu yang dihasilkan tambang galian C di Palu dan Donggala. Harga cabai melonjak di Donggala menjelang Idul Adha. Seorang nelayan asal Tojo Una-Una bernama Mauludin Raben ditemukan terapung dan tak bernyawa lagi di perairan Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una Selasa pagi. Korban berusia 46 tahun ini sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Podi. Jasad Mauludin pertama kali ditemukan oleh nelayan bernama Hutbah saat membantu tim SAR gabungan melakukan pencarian di hari kedua. Hutbah yang menggunakan perahu secara tiba-tiba melihat sesosok mayat terapung. Kondisi badan korban sudah membengkak dan terdapat luka sobek di perut dan lengan. Penemuan jasad itu pun langsung dilaporkan ke tim SAR gabungan. Tim kemudian melakukan evakuasi terhadap jasad korban dengan menggunakan perahu karet. Ratusan warga menyaksikan proses evakuasi terhadap korban yang dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Koordinator tim SAR, Dwi Cahyo Setiawan, mengatakan dari hasil pencarian di hari kedua, korban berhasil ditemukan sekitar 3 mil dari lokasi korban hilang. Korban berhasil ditemukan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk lokasi penemuan berjarak sekitar kurang lebih 3,25 nautical mile dari titik TKP. Untuk kondisi korban kami temukan dalam kondisi Mike Delta. Kemudian untuk unsur SAR yang terlibat dalam pencarian itu terdiri dari Pos Pencarian dan Pertolongan Luwu, TNI Polri, BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, dan masyarakat setempat. Jenazah Mauludin kemudian diserahkan ke pihak keluarganya untuk dikuburkan. Mauludin dilaporkan hilang Senin saat mencari ikan di perairan Desa Podi, Kecamatan Tojo. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban mulai meningkat di Kota Palu. Selain sapi, kambing juga menjadi hewan kurban incaran warga. Permintaannya pun diperkirakan akan melonjak di momen Idul Adha. Kondisi itu sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Di Kota Palu, permintaan kambing tahun ini diprediksi bakal melonjak seminggu jelang Idul Adha. Hal itu diutarakan pedagang kambing berkaca dari tahun ke tahunnya. Permintaan kambing biasanya seminggu lagi Idul Adha baru ramai. Kalau sekarang ini orang hanya belum masih nanya-nanya harga. Masih cek-cek ya? Masih cek. Kalau kambing sendiri ini berapa dijual? Tergantung besarnya, ukurannya. Dari harga 5 jutaan, yang besar, yang jumbo, yang super, sampai 6 juta, 5 juta, 3, 4 juta, 3 lebih. Itu kalau yang super. Ini berarti jenis kambingnya sendiri yang dijual apa saja? Jenis kambing kacang, kambing etawa. Pedagang kambing di Kompleks Pasar Hewan, Jalan Pipa Air, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu itu mengaku meski Idul Adha sebulan lagi, namun dagangannya kerap dikunjungi para calon pembeli baik dari Kota Palu, Sigi, hingga Donggala. Kambing-kambing tersebut dipastikan sehat dan siap untuk kurban di Idul Adha nanti. 2 jenis kambing, baik kambing kacang maupun kambing etawa, dijual dengan harga 3 juta hingga 6 juta rupiah tergantung ukuran. Sementara kesediaan kambing jelang Idul Adha tahun ini masih terbilang aman.
Kambing-kambing tersebut ada yang berasal dari Makassar, Sulawesi Barat, bahkan dari Pulau Jawa. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Kurang sebulan menjelang Lebaran Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok terus bergerak naik. Barang-barang yang mengalami kenaikan terutama bumbu dapur, salah satu di antaranya adalah cabai. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan konsumen di pasaran. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Ganti, Kabupaten Donggala. Kenaikan harga bumbu dapur tersebut rata-rata mencapai 20.000 per kilonya. Lombok sirup misalnya, jika sebelumnya dijual seharga 60.000 per kilo, maka kini melonjak hingga 80.000 rupiah per kilo. Menurut pedagang, Rabu, kenaikan harga cabai itu sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Pemicunya karena cuaca buruk sehingga tanaman cabai gagal panen. Cabai keriting saat ini mencapai 50.000 rupiah per kilonya. Minggu lalu. Harganya itu di kisaran berapa sekarang, Pak? Sekarang 20.000 sekarang. Minggu lalu harganya 15.000, sekarang 20.000 sekarang. Hal yang sama disampaikan pedagang lainnya, Amar, yang mengaku naiknya harga cabai secara signifikan. Selain karena sudah menjadi tradisi setiap menjelang Lebaran, kenaikan harga juga dipicu akibat cuaca buruk. Kemarin itu 40, 45, ini melonjakin ya, kan tidak lama lagi Lebaran Haji, jadi ada kenaikan harga. Ini tidak turun lagi, jadinya dia turun, habis Lebaran lagi. Untuk naiknya di harga berapa, Pak? Ya? Untuk naiknya harga berapa? Ini nanti berkisar ya 80, 70, 80 nanti harganya nih, kalau mau Lebaran nih. Kenaikan harga cabai berbagai jenis ini diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang Lebaran Idul Adha. Apalagi, bumbu dapur tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan setelah berkurban. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Rabies merupakan salah satu penyakit yang patut diwaspadai warga Kabupaten Tojo Una-Una. Apalagi, daerah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Poso yang memiliki kasus tertinggi kasus rabies di Sulawesi Tengah. Penyakit lain yang juga berbahaya adalah antraks yang menyerang hewan ternak. Mengantisipasi menyebarnya penyakit rabies dan antraks tersebut, puluhan personil TNI Kodim 1307 Poso yang tergabung dalam TNI Manunggal Masuk Desa ke-120 melakukan penyuluhan kepada warga desa Tobamau, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Penyuluhan ini mendapat respon serius dari warga desa. Satuan Tugas TNI Manunggal Masuk Desa, Kapten Muhammad Jabir mengatakan penyuluhan yang diberikan tersebut penting untuk menguatkan pemahaman warga akan bahayanya penyakit rabies dan antraks. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan warga sadar dan waspada akan bahaya akan penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing tersebut. Yang sudah memberikan edukasi, pemahaman tentang bagaimana itu bahaya antraks dan bagaimana itu bahaya rabies. Amir, warga desa Tobamau, Kecamatan Ulubongka, mengaku senang bisa mengikuti penyuluhan tersebut karena bisa mendapatkan pengetahuan tentang bahaya penyakit rabies dan antraks. Dan juga kami masyarakat Tobamau sangat senang dengan bisa mengetahui penyakit rabies yang selama ini disepelekan, karena memang di sini masih kurang penyuluhan tentang penyakit rabies. Dengan ada penyuluhan seperti ini, kami bisa mengetahui dan kami sangat terbantu dengan apa yang telah diinformasikan oleh petugas-petugas yang sudah menyampaikan yang seperti rabies. Jadi kami masyarakat Tobamau sangat berterima kasih kepada petugas-petugas yang ada.
Selain penyuluhan tentang bahaya penyakit rabies dan antraks, Satgas TNI Manunggal masuk desa ke-120 juga memberikan penyuluhan tentang peternakan dan perikanan kepada warga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toja Una Una.